Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang seorang guru wanita yang harus menghadapi dua cobaan hebat dalam waktu bersamaan, yang hampir saja membuatnya frustasi. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Bu Rina. Beliau bekerja sebagai guru bidang matematika. Beliau mengajar di sebuah SMA negeri. Cara mengajar beliau sangat disenangi murid-murid. Dia lembut, tapi ada kalanya ia bersikap tegas. Murid-murid banyak yang menyukainya. Tidak hanya dari kelas di mana ia menjadi wali kelasnya saja, tapi ia juga disenangi murid-murid dari kelas lainnya. Beliau tidak hanya disukai karena cara mengajarnya, tetapi juga karena kecantikannya. Karena memang sang guru dikaruniai wajah cantik dan berkulit putih bersih. Nah, setiap tahun sekolah tempat beliau mengajar selalu mengadakan pemilihan guru favorit, di mana para murid dan akan diberi secari kertas kecil, lalu tuliskan nama guru favorit mereka. Lalu kertas-kertas tersebut dilipat dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Dan beliau sering menjadi pemenangnya. Tapi siapa sangka, di balik wajah lembut dan sikap disiplinnya, beliau memiliki ujian berat dalam hidupnya, di mana beliau memiliki dua orang anak dan salah satunya mengalami sebuah kondisi, yaitu tubuh si anak tidak bisa beraktivitas berlebihan. Tapi si narasumber nggak tahu apa nama penyakitnya. Nah, anak Bu Rina yang mengalami kondisi tersebut adalah anak pertamanya. Ngomong-ngomong, anak Bu Rina dua-duanya laki-laki. Karena kondisinya, si anak selalu cepat merasa lelah. Bahkan ia tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga. Hal itu menyebabkan si anak sering mengalami pingsan, yang mau tak mau harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi hebatnya si anak ini sangat pintar. Nilai sekolahnya rata-rata bernilai 9. Hanya sayangnya nilai olahraganya nggak bisa seperti nilai mata pelajaran lainnya. Tapi si guru olahraga termasuk baik hati dengan memberinya angka 6. Jadi, walaupun nilai olahraganya jeblok, si anak masih bisa meraih juara 3 atau kadang-kadang juara 2. Sebenarnya si anak bisa saja juara 1. Tapi masalahnya ranking siswa tidak hanya ditentukan dari nilai-nilai mata pelajaran, tapi juga dari banyak tidaknya absensi. Dan karena sering tidak datang itulah maka si anak tidak bisa ditempatkan di ranking 1. Ya, Bu Rina hanya bisa berbesar hati menerimanya. Lalu Bu Rina kembali hamil. Dia senang sekali. Tapi sayang, kebahagiaannya sebentar saja. Si jabang bayi tidak bertahan lama. Di usia kandungan 2 bulan, Bu Rina pun mengalami keguguran. Tidak hanya mengalami keguguran, tapi Bu Rina juga mengalami pendarahan hebat. Dibawalah beliau ke rumah sakit. Lalu begitu diizinkan pulang oleh tim dokter, Bu Rina pun pulang ke rumah. Walaupun kondisinya masih lemas. Tapi selang 2 hari setelah kembali ke rumah, Bu Rina kembali mendapat cobaan. Dan kali ini hampir membuatnya depresi. Si anak sulung berpulang secara mendadak. Beruntung Bu Rina dikelilingi orang-orang yang sangat menyayanginya. Si narasumber dan teman-teman sekelasnya pun ikut melayat ketika jam sekolah sudah usai. Mereka beramai-ramai menyemangati Bu Rina untuk bangkit dari keterpurukannya. Bahkan ada ibu-ibu ngomong begini, "Jangan nyerah Bu Rin, kalau rezeki Allah akan cepat kasih kawan untuk si adik." Si adik adalah panggilan sayang untuk anak kedua Bu Rina. Rupanya Bu Rina sempat mengkhawatirkan anak keduanya, karena hubungan kedua anaknya sangat kuat. Si adik sangat manja pada abangnya. Saat si abang meninggal, si adik baru aja masuk kelas 1 SD. Yang buat sedih para pelayat adalah ketika si adik duduk di sebelah abangnya sambil ngomong, "Abang kok tidur aja? Adik mau main loh bang, kawanilah." Ya Allah, sedih saya dengarnya. Saya tuh paling gak bisa ya kalau dengar-dengar cerita beginian, bawaannya mau nangis saja. Lalu ibu-ibu yang lain berusahalah menenangkan si adik. Mereka berusaha sebisa mungkin menjelaskan ke si adik kalau si abang gak bisa bangun lagi. Lalu dimakamkanlah si abang. Seminggu kemudian Bu Rina kembali mengajar. Murid-murid bisa melihat dengan jelas kalau mata Bu Rina masih bengkak. Bengkaknya mata Bu Rina emang dikarenakan dia sering menangis. Bukan menangis karena meratapi kepergian anak sulungnya, karena ia sebenarnya sudah mengikhlaskannya. Tapi yang buat sedih adalah si adik selalu nanya, "Kapan abang bangun lagi?" atau "Kapan abang pulang?"
Terus-terusan ditanya seperti itu, hati ibu manalah yang akan sedia kan? Nangis baliklah Bu Rina jadinya. Tapi dengan sikap profesionalnya, Bu Rina berusaha tegar dalam mengajar. Hal itu membuat para murid semakin menyayanginya. Mereka takjub, karena walaupun Bu Rina mendapat 2 cobaan di dalam waktu yang bisa dibilang bersamaan, tapi beliau cepat bangkit dan tetap bisa mengajar seperti biasa. Lalu si narasumber pun berhasil menamatkan sekolahnya. Lalu para murid memberi hadiah perpisahan untuk Bu Rina. Hadiahnya setengah lusin gelas, jilbab, dan sepatu. Saat menerima hadiah tersebut, nangislah Bu Rina. Karena mukanya putih, gegara nangis, jadi kayak tomat kematangan wajahnya. Bu Rina pun berpesan supaya murid-muridnya tetap semangat dalam belajar di jenjang berikutnya. Dia juga bilang tidak ingin dilupakan oleh murid-muridnya. Baginya, selalu diingat murid-murid adalah salah satu penghargaan buat hidupnya. Selang 1 tahun kemudian, si narasumber dan teman-temannya berencana mengadakan reuni. Dan uniknya, bukannya restoran atau rumah salah satu teman ya, yang dijadikan tempat pertemuan mereka. Tapi mereka malah janjian ke rumah Bu Rina. Saat itu, sesuai ucapan si ibu-ibu pelayat, Bu Rina sedang hamil 7 bulan. Dan diprediksi bayinya laki-laki lagi. Bersenda guraulah si narasumber, teman-temannya dan Bu Rina. Dari kisah Bu Rina sebenarnya saya mau menyimpulkan untuk selalu sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Tapi jujur, saya aja membayangkan ada di posisinya Bu Rina, gak yakin saya bisa melaluinya. Bayangkanlah, keguguran, terus terjadi pendarahan hebat, harus dilarikan ke rumah sakit. Baru pulang 2 hari, si anak harus berpulang. Bisa dibilang kehilangan 2 anak sekaligus ya kan? Kayak mana lah rasanya ya? Saya yang cuma dengar ceritanya aja nggak sanggup membayangkannya. Tapi bagian yang paling sedih dari cerita ini adalah ketika si adik mengajak abangnya yang sudah menjadi jenazah untuk bermain bersamanya. Nyaris jatuh air mata saya. Kita ambil pembelajaran hidup dari Bu Rina, yaitu selalu sabar menghadapi ujian. Karena yang namanya kehidupan tidak melulu tentang kesedihan, tapi ada bahagia menanti. Seperti ucapan ibu kita Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.